Film diawali dengan memperlihatkan pria bernama Nick Lowell yang sedang bertugas membersihkan area kamar mandi penjara. Tidak kungsi lila, 5 pria berbadan sehat yang penuh kutato keluar dari kamar mandi. Salah satu pria mendekati Nick dan menatap tajam padanya. Anjir, gangster cenah. Setelah kelima pria itu pergi, Nick masuk ke kamar mandi dan melihat pria lain tergantung dengan tangan terikat. Nick tidak berdiam diri, ia langsung berteriak memanggil para penjaga sambil mencoba menyelamatkan pria itu. Tetapi, petugas penjara malah menyiksa Nick dan memperingatkan dia untuk mengurus urusannya sendiri. Nick yang tidak mengerti bahasa Jepang, jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan sipir penjara. Sipir penjara menjadi kesal sehingga dia akhirnya mengurung Nick di ruang isolasi. Di ruang isolasi, ternyata Nick dikurung bersama pria yang sebelumnya ia selamatkan dari gantung diri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiyoshi, seorang calon pemimpin Yakuza dari klan Shiramatsu. Kiyoshi kemudian meminta bantuan Nick untuk memastikan dia tidak mati saat mencoba bunuh diri, supaya bisa dirawat di rumah sakit luar penjara agar bisa kabur. Rencananya pun berjalan dengan baik dan Kiyoshi tidak pernah kembali lagi. Beberapa tahun kemudian, Nick bisa dibebaskan lebih awal dari masa hukumannya di penjara. Dia keluar dari penjara dengan penampilan baru setelah dipolka dan mencukur jenggotnya. Seorang pria dan sebuah mobil sedang menunggu Nick di luar penjara, lalu membawanya ke markas klan Shiramatsu Yakuza di Osaka. Sesampainya di tempat tersebut, petinggi klan Shiramatsu menyambut Nick dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kemudian salah satu pemimpin Shiramatsu menawarinya pekerjaan yang berurusan dengan bisnis mereka dengan orang Amerika. Nick pun kemudian menyetujui tawaran pekerjaan itu. Di malam hari, Nick pergi ke area perjudian dan disambut oleh wanita-wanita pengencirit yang memberinya diskon. Namun Nick tetap tegar, dia tidak terpengaruh oleh wanita tersebut. Kemudian anggota klan Shiramatsu yang mempunyai perawakan badak itu memberinya uang, sehingga Nick bisa menyewa penginapan. Nick bertemu dengan seorang wanita Jepang yang cantik di bar yang langsung menarik perhatiannya. Keesokan harinya, Kiyoshi membawa Nick ke sebuah pabrik untuk bertemu dengan seorang pria Amerika bernama Anthony Panetti. Tugas Nick adalah bernegosiasi dengan Panetti tentang pabrik logam dan bisnis yang dia jalankan karena sebelumnya dia telah menolak tawaran negosiasi Shiramatsu. Bahkan Panetti mendapat tawaran negosiasi dari klan Yakuza lain yaitu Seiju dari Kobe karena menggunakan negosiator Amerika. Panetti tidak begitu saja menyambut kedatangan Nick. Sebaliknya, dia mengkritik budaya Jepang dan Yakuza dan memastikan dia tidak akan menjual logam dari pabriknya lebih murah ke Shiramatsu. Nick menyadari bahwa negosiasi tidak bisa berjalan lancar hanya dengan kata-kata, dan inilah yang terjadi. Jir, kayak orang lungguh tapi mematikan. Tapi harus digarisbawahi bahwa si Nick ini mantan tentara Amerika. Setelah pekerjaan pertama selesai dengan baik, pejabat klan Shiramatsu membawa Nick ke sebuah bar termasuk Kiyoshi. Tapi saat mereka minum, klan Seiju datang untuk menghadapi apa yang mereka lakukan kepada Panetti. Salah satu anggota klan Seiju terus memprovokasi Nick hingga amarahnya tersulut. Nick yang sudah rudet pun tiba-tiba anggota klan Shiramatsu bertindak cepat dengan menodongkan pistol ke klan Seiju, melepaskan niat mereka untuk membalas tindakan Nick. Dan mereka pun memilih untuk meninggalkan bar. Tindakan Nick di bar rupanya menarik perhatian Shiramatsu dan membuat Kiyoshi menyukainya. Kiyoshi kemudian memberi Nick sebuah apartemen mewah dan menawarkan untuk bergabung sebagai Yakuza di bawah klan Shiramatsu. Kemudian, Kiyoshi mengajak Nick untuk menyelesaikan pekerjaan di salah satu bar yang pemiliknya mencoba mengambil alih tempat itu dari Shiramatsu. Ketika negosiasi kembali tidak berjalan dengan baik, Nick memukul leher pemilik bar sebelum Kiyoshi menghabisinya sampai koit.
Setelah menyelesaikan misi, Kiyoshi mengajak Nick ke klub malam milik Shiramatsu. Di sini seorang wanita cantik yang sebelumnya bertemu Nick di bar sedang berdansa dengan beberapa pria. Nick terus memperhatikan wanita cantik Jepang itu dan rupanya Kiyoshi juga melakukan hal yang sama. Kiyoshi kemudian menarik tubuh wanita itu menjauh dari lantai dansa lalu memarahinya. Yang ternyata Kiyoshi ini adalah abangnya si wanita. Dia khawatir jika seorang anggota klan Seiju datang membawa senjata ke klub malam dan melihat adik perempuan Kiyoshi di lantai dansa. Setelah itu, Kiyoshi meminta bantuan Nick untuk mengantarkan adiknya pulang. Adik perempuan Kiyoshi ini bernama Miu. Nick kemudian melaksanakan perintah tersebut. Namun, sesampainya di depan rumah Miu malah menggoda Nick untuk masuk ke rumah tersebut. Ya, udah pasti bakal ada pertempuran sengit di dalam. Keesokan harinya, ketika Kiyoshi memanggil Nick untuk memberikan misi baru, Kiyoshi meminta Nick untuk membeli senjata dari seorang tentara Amerika untuk misi ini. Kiyoshi menjelaskan bahwa prajurit itu tidak boleh tahu bahwa baik Nick maupun pembelian ini tidak terkait dengan klan Shiramatsu. Jadi Nick harus melakukan tugas itu sendirian. Kemudian, Nick pergi ke dermaga tempat dia seharusnya bertemu dengan tentara Amerika Serikat untuk membeli senjata. Alih-alih bertemu dengan prajurit itu, dia malah melihat mayat diikuti oleh kedatangan klan Seiju. Klan Seiju mencoba untuk menggagalkan pembelian senjata dan merampok uang Nick. Namun karena Nick sebelumnya menyembunyikan uang itu di dalam mesin mobil, anggota klan Seiju tidak dapat menemukan uang itu yang membuat mereka kesal dan memutuskan untuk membunuh Nick. Salah satu anggota Seiju diminta untuk membunuh Nick, tetapi Nick berhasil membalikkan keadaan dengan keahliannya dan malah menyerang klan Seiju. Kekacauan di dermaga rupanya diketahui oleh pemimpin Shiramatsu. Dia segera mengumpulkan semua anggota klan termasuk Nick dan Kiyoshi. Pemimpin Shiramatsu mencurigai bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka yang membocorkan rencana pembelian senjata. Namun, Kiyoshi memastikan bahwa $2 juta yang dibawa Nick tetap aman karena disembunyikan. Selain itu, pemimpin Shiramatsu menyalahkan Nick karena melakukan kesalahan dengan membunuh 2 anggota Seiju yang dapat menyebabkan perang antara Yakuza. Untuk menghindari perang tersebut, pemimpin Shiramatsu memerintahkan Nick untuk meminta maaf dengan memotong kedua jarinya. Kiyoshi yang mendengar hal itu memohon kepada pimpinan Shiramatsu untuk diizinkan memotong 2 jarinya karena merasa bersalah telah memerintahkan Nick. Pemimpin Shiramatsu setuju dan kemudian dia mengirim potongan jari Nick dan Kiyoshi ke klan Seiju sebagai permintaan maaf atas kematian 2 anggotanya. Singkat cerita, Nick dan pemimpin Shiramatsu yang berbicara di dalam mobil, percakapan mereka mengungkapkan bahwa pemimpin Shiramatsu yang juga ayah tiri Kiyoshi mencurigai bahwa mata-mata Seiju ada di klan mereka. Ternyata, pemimpin Shiramatsu membawa Nick ke sebuah upacara di mana dia disambut sebelum diterima secara resmi menjadi klan keluarga Shiramatsu. Saat mereka merayakan bergabungnya Nick di malam hari, Nick malah keluar dari bar untuk berbicara dengan Kiyoshi. Nick memberitahu Kiyoshi tentang hubungannya dengan Miu yang awalnya tidak mendapat persetujuan dari Kiyoshi. Kiyoshi rupanya berharap adik perempuannya tidak menikah dengan Yakuza karena dia mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi Nick bersikeras meyakinkannya bahwa dia akan melindungi Miu apapun yang terjadi. Setelah mendengar dan mengetahui bahwa Nick dan Miu telah bobok bareng, Kiyoshi akhirnya menyetujui hubungan mereka dan bahkan memberi selamat kepada Nick karena itu berarti mereka telah menjadi saudara. Setelah resmi bergabung sebagai Yakuza di klan Shiramatsu dan mendapatkan persetujuan Kiyoshi, Nick memutuskan untuk membuat tato yang sama dengan Miu di punggungnya. Singkat cerita, adegan menunjukkan kelompok Seiju datang ke markas klan Shiramatsu. Mereka berencana menawarkan kesepakatan bisnis.
Namun pemimpin Shiramatsu merasa terhina karena Seiju tidak mendatangkan pemimpinnya sendiri, melainkan anggota yang dinilai masih bau kencur. Meski sang pemimpin menunjukkan kekecewaan, salah satu pejabat Shiramatsu bernama Orochi justru membujuknya untuk menerima tawaran bisnis tersebut, namun langsung ditolak oleh sang pemimpin Shiramatsu. Malam itu, Orochi sedang minum-minum dengan Kiyoshi. Dia melampiaskan kekesalannya kepada Nick karena pemimpin Shiramatsu tidak mendengarkan nasihatnya. Kiyoshi memperingatkannya, tapi sepertinya Orochi sudah terbakar amarahnya. Apalagi saat Orochi pulang, pemimpin Shiramatsu menunjukkan kekesalan dengan menolak menemuinya. Orochi meninggalkan bar untuk menemui Miu. Yang ternyata, Miu dan Orochi dulunya memiliki hubungan asmara, dan kali ini dia mencoba merayunya, yang dengan tegas Miu tolak. Kemarahan Orochi memuncak sampai dia menampar Miu saat mencoba melecehkannya. Singkat cerita, adegan menunjukkan pertemuan antara kelompok Shiramatsu dan Seiju di pertandingan sumo. Kali ini ketua Seiju datang ke pemimpin Shiramatsu untuk membuat penawaran lain. Itu bukan tawaran bisnis, tapi tawaran untuk pemimpin Shiramatsu untuk pensiun dengan tenang dan membiarkan klannya bergabung dengan Seiju. Pemimpin Shiramatsu menolak dan menganggap tawaran itu sebagai penghinaan. Dia mengingatkannya bahwa klan Shiramatsu adalah serigala, bukan anjing yang biasa dikurung di pagar. Sebelum pergi, dia menyarankan ketua Seiju untuk berhati-hati dalam perjalanannya kembali ke Kobe. Sementara itu, seorang pria Amerika tiba-tiba menyapa Nick yang sedang dalam perjalanan pulang. Pria itu adalah Paulie Bowers, seorang tentara Amerika dan juga rekan Nick ketika di tentara. Bowers terlihat terkejut tapi senang bertemu Nick. Jadi, Nick tidak punya pilihan lain selain menemaninya. Namun saat berbicara, Bowers mengancam akan melaporkan Nick yang tampaknya memalsukan kematiannya untuk menghindari pengadilan militer. I see you dodging court martial. Nick pun berpikir cepat dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Nick menawarkan Bowers minuman di rumah, tapi tiba-tiba kemudian Nick pergi ke rumah Miu. Ia terkejut melihat luka di wajah Miu. Dia sangat marah, mendesak Miu untuk mengatakan siapa yang melakukan itu padanya. Miu menolak untuk memberitahunya dan malah mengatakan bahwa dia hamil anak Nick. Tapi yang mengejutkan, Miu mintanya untuk meninggalkannya. Nick kemudian meninggalkan rumah Miu untuk pergi ke rumah Kiyoshi dan memberitahu Kiyoshi tentang kehamilan Miu. Nick memberitahu Kiyoshi bahwa dia akan meninggalkan Shiramatsu jika Kiyoshi menginginkannya. Kiyoshi tidak marah, tetapi malah meminta Nick untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Kiyoshi memberi Nick 2 pedang bernama Daiso dan memberitahunya bahwa pedang Daiso itu milik ayah Kiyoshi. Salah satu pedang digunakan untuk membunuh dan yang lainnya untuk mengakhiri hidup sendiri. Kiyoshi kemudian mengatakan bahwa dia telah merawat Miu sejak dia masih bayi dan mulai sekarang dia menyerahkan tanggung jawab kepada Nick. Nick mengambil salah satu pedang Daiso dan memintanya untuk membantu mengubur mayat Bowers. Di sisi lain, Orochi terlihat di markas Seiju dan sedang berbicara dengan kepala klan. Ternyata, Orochi telah mengkhianati Shiramatsu dan dia berencana untuk menghancurkan klan tersebut. Keesokan harinya, pemimpin Shiramatsu berada di toko penjahit dikawal oleh Kiyoshi dan Nick. Ketika pemimpin tidak keluar dari ruang ganti, Nick mengikuti dan menemukan seorang karyawan toko penjahit mencekik pemimpin. Nick mencoba menyelamatkannya dan Kiyoshi yang datang langsung menembak karyawan itu. Kemudian mereka bergegas masuk ke mobil. Tetapi sebelum mereka sempat melarikan diri, para anggota Seiju datang dan menyerang mereka.
Pada akhirnya, klan Seiju menembak Kiyoshi dan dia terbunuh. Nick dan pemimpin Shiramatsu berhasil melarikan diri dan kembali ke markas, di mana mereka mengumpulkan semua anggota klan yang tersisa. Pemimpin menyebutkan bahwa di antara mobil yang mengantar mereka ke toko penjahit, ada anggota klan Seiju. Jadi ini berarti ada pengkhianat di dalam klan Shiramatsu. Kemudian, mereka memutuskan untuk membalas dendam dan memulai perang dengan klan Seiju. Di sisi lain, Miyu menangis histeris saat Nick memberitahunya tentang kematian Kiyoshi. Nick pun dan sisa anggota klan Shiramatsu mulai membunuh Yakuza dari Seiju satu persatu. Pertarungan hampir saja dimenangkan oleh Shiramatsu setelah Nick berhasil mengancam salah satu petinggi Seiju. Namun pemimpin Seiju mengirim seorang anak kecil untuk pergi ke markas Shiramatsu dan menyampaikan pesan agar mereka bisa mengakhiri perang. Pemimpin Seiju mengajak klan Shiramatsu untuk bertarung di area netral tanpa menggunakan senjata. Pemimpin Shiramatsu menyetujui undangan ini dan mengirim Nick dan anggota klan ke dermaga untuk memulai pertarungan. Tapi anehnya, ketua Seiju datang bersama Orochi yang langsung mengaku telah mengkhianati Shiramatsu. Pemimpin Shiramatsu yang sudah menganggap Orochi sebagai anaknya memaafkannya, lalu berjalan mendekat untuk memintanya kembali ke Shiramatsu sebelum terlambat. Saat mereka berpelukan, Orochi malah menikam pemimpin Shiramatsu hingga tewas. Anggota klan Shiramatsu yang melihat ini tidak bisa mendekat karena dikelilingi senjata. Kemudian Orochi memberitahu mereka bahwa klan Shiramatsu sudah berakhir dan dia akan membiarkan Nick hidup jika dia meninggalkan Miyu. Nick mengabaikan kata-kata Orochi dan berniat menyerang, tetapi seorang penembak jitu menembak kakinya. Sementara itu, di sisi lain polisi menggerebek dan membakar markas Shiramatsu. Malam itu, Nick diam-diam menyusup ke rumah Miyu yang dijaga oleh klan Seiju untuk membawa Miyu pergi. Kemudian, Nick datang ke markas Seiju dengan pedang Daiso yang sebelumnya diberikan oleh Kiyoshi. Nick dengan sopan meminta izin kepada klan Seiju untuk membunuh Orochi. What do you want? To kill him. And then let him show us how strong. Tapi setelah menghadap Nick, Orochi melemparkan kembali tanda hubung Nick yaitu pedang dan mengatakan dia tidak akan melawannya karena Nick hanyalah seorang gaijin atau orang asing dan tidak akan pernah bisa menjadi Yakuza sepenuhnya. Setelah mendapatkan pedangnya kembali, ya, adegan ini kita sensor. Pemimpin klan Seiju tiba-tiba menghentikan anggota lain yang hendak menembak Nick. Sebaliknya, dia memerintahkan Nick untuk pulang karena dia telah membalaskan dendam Shiramatsu dengan membunuh Orochi. Nick pun mematuhi perintah dan meninggalkan markas Seiju. Go now. Go. Di akhir film, Nick datang ke apartemen tempat dia menyembunyikan Miyu. Dia pun langsung memeluknya dengan erat. Sementara Yakuza Shiramatsu lainnya yang menjaga apartemen memberi hormat kepada Nick, menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin baru klan Shiramatsu. Dan film pun tamat. Pesan moral dari film ini, pengkhianatan adalah hal biasa bagi manusia yang tidak memiliki hati nurani. Pengkhianatan hanya akan berakhir dengan penyesalan dan orang yang setia akan mendapatkan imbalan yang besar. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan, guys. Buat yang baru gabung jangan lupa ya subrek, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Aduh.
Gesok atuh guys request aing mah geus beak film. Sok we atulah film naon garap Minho. Film action. Pokoknya film action yang beradrenalin. Udun merudul